Halo, selamat sore. Saya Yeni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai linear diskriminan analisis. Nah, jadi yang kemarin kita bahas itu kan adalah supervised, kemudian dia non-parametric, kemudian dia kategorinya adalah density minggu lalu. Oke, jadi minggu lalu kita bahas yang density estimation. Ada KDE itu, kernel density estimation dengan pendekatan Parsons window. Nah, itu nanti akan juga digunakan di unsupervised. Itu banyak juga kita pakai ya di bagian sini nih. Di cluster analisis gitu ya. Nah, yang hari ini akan kita bahas itu adalah pendekatannya itu geometrik. Nah, jadi di sini di dalam apa namanya gambar ini dipisahkan. Jadi ada dua approach ya. Yang pertama itu adalah density based dan yang kedua ini adalah pendekatan geometris. Nah, density itu kan kita tahu dia menggunakan pendekatan peluang. Oke. Okay? Nah, kalau di dalam geometrics itu kita tidak menggunakan pendekatan peluang. Nah, sehingga nanti tidak kita tidak akan menggunakan pendekatan seperti misalkan adanya prior probability densities, kemudian posterior probability densities, itu nggak dipakai di dalam pendekatan geometrik. Jadi yang kemarin kita bahas itu adalah pendekatan density, oke? Jadi ini sebaiknya konsep seperti ini tuh dipahami supaya kita tahu posisi dari algoritma yang kita gunakan itu di mana pendekatannya gitu kan, konsepnya apa. Nah, itu lebih baik seperti itu ya. Oke, nah apa itu pendekatan geometrik? Nah, pendekatan geometrik itu pertama tadi dia tidak menggunakan pendekatan probability, oke? Satu. Kemudian dia menggunakan fungsi geometris memang, yaitu menggunakan yang kita sebut dengan decision boundary. Jadi decision boundary ini bahasa Indonesianya itu adalah fungsi pemisah. Jadi kita misalkan ini ada 3 buah kelas gitu kan ya. Nah, untuk bisa mengelompokkan data itu kita menggunakan sebuah fungsi pemisah. Nah, ini karena ini adalah 2 dimensi, oke, maka kita menggunakan fungsi pemisahnya berbentuk garis. Oke, tapi kalau misalkan nanti kita punya fitur atau dimensinya itu lebih dari 2, nah itu kita nanti akan menggunakan plan istilahnya, jadi hyperplan. Tapi kalau misalkan di 2 dimensi itu artinya 2 fitur seperti itu kita hanya menggunakan dalam bentuk garis. Nah, ini garis fungsi pemisah ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengelompokkan data. Itu kurang lebih. Saya udah rekam belum tadi ya? Sorry, lupa. Sebentar. Maaf, sebentar. Saya lupa tadi udah saya rekam belum? Kayaknya belum. Sebentar. Tuh kan belum. Maaf. Oh, udah, sorry. Makasih siapa yang rekam. Sorry, sudah rekam. Ulangi. Maaf, takut lupa. Di mana tadi? Ini. Oke. Nah, jadi dalam pengelompokannya ada lagi juga yang memudahkan kita ya tadi untuk memisahkan tekniknya atau pendekatannya. Itu yang sebelumnya itu disebut dengan density approach. Nah, density itu kan pakai pendekatan probability. Nah, itu ada di area ini. Nah, nanti untuk pendekatan probability pun ada 2 macam ya. Ada yang diskriminatif, ada yang generatif. Nah, yang kemarin kita bahas itu adalah yang pendekatan diskriminatif gitu ya, yang menggunakan Parsons window. Nah, yang dibahas oleh Pak Agus yang menggunakan bias, nah itu adalah pendekatan generatif istilahnya. Nah, yang hari ini kita bahas itu jadi sekali lagi tidak menggunakan konsep peluang, jadi tidak ada perhitungan posterior probabilities karena kita menggunakan fungsi diskriminan namanya. Jadi ini yang akan kita bahas. Jadi garis pemisah tadi, jadi decision boundary tadi itu kita sebut dengan fungsi diskriminan. Karena apa? Karena dia nanti yang akan membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, gitu. Nah, algoritma yang menggunakan konsep diskriminan itu adalah
yang paling sederhana itu adalah least square. Jadi least square classification itu adalah semacam kita menghitung error antara prediksi sama aktual. Nah, itu ada di linear regression, ridge regression, nah itu sama aja. Kemudian yang akan kita bahas itu sebetulnya adalah linear discriminant analysis yang algoritma awalnya itu disebut dengan Fisher linear discriminant gitu. Tapi kemudian ada pengembangan kemudian dikenal dengan linear discriminant analysis atau LDA gitu ya. Jadi kita akan membahas di area yang menggunakan fungsi diskriminan. Nah, sekarang kalau kita lihat, misalkan kita punya objek apel dan jeruk seperti ini. Kita mau membedakan kedua buah tersebut. Nah, fitur yang kita gunakan misalkan adalah diameter sama color. Oke. Kemudian ini titik-titik ini disebut dengan ruang vektor. Oke, atau ruang basis. Nah, ini adalah basisnya. Jadi ini adalah ruang vektor. Kemudian yang titik-titik ini tuh adalah datanya. Oke, yang titik ini adalah datanya. Datanya itu ada dua kelas. Karena ini adalah supervised, maka tentunya datanya ini sudah diberi label. Oke, jadi ini ada kelas apple dan ini ada kelas orange. Seperti itu. Nah, menggunakan fungsi pemisah atau tadi decision boundary atau fungsi diskriminan itu adalah yang nantinya akan kita gunakan untuk mengelompokkan data. Jadi kita akan objektif kita itu adalah menghasilkan ini yang biru, linear discriminant boundary. Jadi kita ingin menghasilkan fungsi ini. Oke. Jadi fungsi decision boundary-nya. Nah, nanti di dalam membuat decision boundary itu kita memerlukan sebuah fungsi yang kita sebut dengan discriminant function gitu. Nah, itu tuh nanti akan kita gunakan sebagai akan kita interpretasikan sebagai bobot lah ya nanti, tapi itu interpretasi akhir ya. Kalau di geometri kita nggak mengartikan seperti itu. Nah, ada sebuah sumbu lain gitu ya. Ini adalah sumbu lain kita sebutnya ya. Jadi ini adalah sumbu diameter, ini adalah fitur. Fitur itu pembentuk ruang vektor. Nah, ada sumbu lain selain sumbu diameter dan sumbu color yang mampu memisahkan data dengan baik gitu. Jadi si sumbu ini nanti itu dia adalah sumbu yang tegak lurus terhadap terhadap linear decision boundary. Paham ya sampai situ ya. Jadi sebetulnya pekerjaan kita tuh apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah bagaimana menemukan fungsi diskriminan yang ini, yang saya tunjuk ini. Itu. Nah, kalau ini sudah kita temukan, maka otomatis kita bisa menentukan di mana posisi linear decision boundary. Kenapa? Karena linear decision boundary itu posisinya pasti tegak lurus terhadap fungsi diskriminan. Seperti itu. Jadi dia adalah sebuah vektor normal. Si fungsi diskriminan ini. Fungsi diskriminan ini adalah vektor normal terhadap fungsi decision boundary. Itu kurang lebih penjelasannya. Nah, pertanyaannya, kenapa Bu harus menggunakan sumbu lain? Nah, sekarang kalau kita lihat dari gambar ini, misalnya, ini juga sama, ini adalah sumbu lain, gitu ya. Ini adalah fitur X1, X2 sama, gitu. Nah, kalau kita petakan, ini katakanlah menggunakan dua buah sumbu lain yang berbeda, gitu, aksis yang lain yang berbeda. Anda kemudian kita proyeksikan terhadap sumbu tersebut, gitu kan. Jadi ini diproyeksikan si titik-titik ini tuh, vektor-vektor ini diproyeksikan ke sumbu ini, kemudian ini juga diproyeksikan terhadap sumbu ini, maka kalau dari dua ilustrasi ini, kita bisa mengambil kesimpulan kan, bahwa sumbu yang kedua ini lebih bagus dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena dia bisa membedakan, bisa memisahkan antara kelas merah dan kelas biru. Itu kan. Nah, jadi sebetulnya si fungsi diskriminan itu tadi apa gunanya? Nah, si fungsi diskriminan itu nanti fungsinya adalah untuk memproyeksikan data ke dalam sumbu tersebut
gitu. Jadi ini adalah sebuah vektor, sama seperti data ini juga vektor. Jadi ini adalah sebuah vektor lain gitu ya, yang kita gunakan untuk memproyeksikan data yang kita punya. Nah, ini adalah hasil proyeksinya. Nah, nanti yang kita ukur itu adalah proyeksinya ini gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang, Bu, kalau nggak pakai sumbu lain, itu bisa nggak? Coba aja. Kalau misalkan kita sekarang punya data ini, kemudian saya ingin proyeksikan terhadap sumbu X1. Artinya itu adalah bahwa saya ingin mengelompokkan data ini hanya berdasarkan sumbu X1. Paham? Kita juga bisa memproyeksikan terhadap sumbu X2 gitu kan, kita proyeksiin ke sini, ke sini, ke sini gitu kan. Nah, artinya kita hanya mengelompokkan data tersebut berdasarkan fitur X2 gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa langsung menggunakan salah satu fitur? Nah, tentunya kan itu belum tentu gitu kan. Pastinya antar fitur itu berkorelasi satu sama lain gitu. Kita nggak bisa mengabaikan. Nah, makanya di dalam LDA ini sama mirip seperti PCA. Jadi kita membuat sebuah sumbu lain gitu kan yang nantinya akan digunakan untuk memproyeksikan data yang kita punya sehingga bisa terpisah gitu kan, bisa mengelompokkan data menggunakan fungsi tersebut. Itu konsep dasar dari fungsi diskriminan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Saya sudah masuk ke dalam notasi kalau sekarang ya. Jadi katakanlah X1 dan X2 itu adalah fitur aslinya. Misalkan tadi apa? Warna dan bentuk misalkan. Nah, kemudian tugas kita itu adalah mencari sebuah fungsi diskriminan. Nah, fungsi diskriminan itu kita sebut di sini adalah W. Oke, jadi W itu adalah fungsi diskriminan. Ini vektor, jadi ibaratnya ya kalau ini sama seperti misalkan kalau digambarkan seperti ini ya berarti kita punya 3 sumbu X1, sumbu X2, sama di sini ada W gitu, sama aja gitu. Cuman W ini kita tidak terjemahkan seperti itu karena dia itu adalah sebuah vektor aja gitu, karena dia nanti supaya nggak ambigu karena dia sebetulnya ruang space yang baru gitu, ruang vektor yang baru ya. Jadi seperti itu. Nah, kita asumsikan bahwa fungsi diskriminan itu dinyatakan dengan W. Jadi vektor W ini adalah fungsi diskriminan yang nanti akan digunakan untuk memproyeksikan data. Jadi ini adalah vektornya itu tidak terbatas gitu kan. Kemudian kita akan memproyeksikan data ini terhadap vektor ini gitu kan, terhadap sumbu ini. Oke, ini kita proyeksikan. Nah, kalau kita proyeksikan seperti itu, nah pertanyaannya adalah apakah dia terpisah atau tidak? Kalau menggunakan gambar yang pertama, sumbu yang arahnya itu ke sana, sumbu W-nya itu, vektor W-nya itu ke arah sana. Oh, ternyata masih jelek gitu kan. Jadi ini masih nyampur nih, ada yang merah di sini, ada yang hitam di sini. Oke, sekarang coba kita pakai sumbunya itu ke arah sini. Karena ini vektor ya kita bisa di mana aja itu dia posisinya gitu. Nah, kalau kita ubah dia ke sini, nah gimana nih hasilnya nih si sumbu vektor W ini? Gitu kan. Nah, si sumbu vektor W ini, oh iya ternyata kalau kita gunakan gambar yang kedua, kita plotting seperti itu ya lebih baik, walaupun masih ada yang salah, lebih baik dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena banyak yang sudah terpisah gitu. Nah, jadi ini sumbu ini tuh nanti yang kita sebut sebagai fungsi diskriminannya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghitung atau bisa mendapatkan si sumbu W ini. Jadi itu ceritanya. Jadi itu ide dari yang kita sebut dengan fungsi linear diskriminan gitu ya. Jadi kita menggunakan fungsi diskriminan. Nah, tadi ada ada vektor yang tegak lurus terhadap fungsi diskriminan. Nah, itulah yang nanti yang kita sebut dengan decision boundary seperti itu ya. Jadi dia decision boundary itu pasti selalu ortogonal, selalu tegak lurus atau dia merupakan vektor normal terhadap vektor W gitu ya. Itu idenya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan dari aljabar matriksnya. Nah, jadi memang di pelajaran pengenalan pola ini
kuat sekali nih aljabar matriks. Jadi kalau yang lupa-lupa silakan dibuka lagi. Ini saya siapkan supaya ingat ya. Jadi kalau kita punya vektor, katakanlah saya punya vektor A dan vektor B, ini adalah vektor. Ini A ini posisinya ada di 3,4 gitu, X, Y, kemudian B itu posisinya ada min 4,3 gitu. Nah, ini adalah dua buah titik. Nah, ya, titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B karena punya nilai dan punya arah, maka kita bisa sebut dia vektor. Kalau sudah kita gambarin seperti ini, kita sebut sebagai vektor. Nah, dua buah perkalian dua buah vektor, dot product dua buah vektor, itu akan sama dengan 0, oke, jika dia tegak lurus. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah vektor dan kemudian ternyata vektor itu adalah tegak lurus 90 derajat gitu kan, artinya perkalian dari dua buah vektor itu sama dengan 0. Itu yang kita sebut dengan ortogonal atau saling tegak lurus, atau kita sebut dengan vektor normal. Oke, jadi A itu adalah vektor normal terhadap B, atau B adalah vektor normal terhadap A. Oke. Nah, sekarang kenapa ini bisa sama dengan 0? Ya silakan aja kalau Anda kalikan gitu kan kedua buah vektor tersebut. Jadi vektor A itu 3,4, vektor B min 4,3 itu harus ditranspos kan. Hasilnya akan sama dengan 0. Nah, itu mengindikasikan kalau perkalian dot produknya sama dengan 0, dia saling tegak lurus. Nah, sebetulnya sederhananya itu di dalam konsep matriks yang digunakan di dalam fungsi diskriminan, teori ortogonalitas. Ya. Pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan vektor yang saling tegak lurus? Kenapa vektor W ini, mana di sini? Oke. Kenapa vektor W ini, nanti kita buat, kenapa vektor W ini tuh dia harus vektor normal dan harus tegak lurus terhadap decision boundary, gitu kan. Ya karena kita kan mau ngitung jarak. Kalau kita mau ngitung jarak, maka kita harus pastikan bahwa dua buah vektor itu saling tegak lurus. Nggak mungkin kita bisa ngitung jarak kalau dua buah vektornya nggak tegak lurus. Sama seperti kalau kita pakai sumbu X, sumbu Y. Kita kan tahu ya, misalkan ini vektor, kita bisa ngukur jarak. Misalkan ini vektor A, ini vektor B, kita kan pasti ngeproyeksiinnya ke sumbu ini, dan sumbu ini pasti tegak lurus terhadap vektor ini. Gitu. Jadi, kenapa alasannya kita harus menggunakan konsep ortogonal? Karena kita akan gunakan untuk mengukur jarak nanti. Sehingga harus kita pastikan bahwa vektor W tadi itu harus tegak lurus terhadap data yang kita miliki gitu. Nah, itu nanti akan kita gunakan seperti ini. Oke, lihat dulu gambar yang ini. Jadi ini sekali lagi ini ruang fitur yang aslinya ya. Jadi ini basisnya itu dibentuk oleh ruang fitur. Jadi ini ada fitur 1, fitur 2 atau X1 dan X2. Kemudian asumsinya kita punya vektor X di sini. Ini ada satu vektor X ya. Kalau misalkan kita akan menggunakan sumbu aslinya ya tinggal langsung kita proyeksikan aja kan ke sini. Cuman kan problemnya adalah kita nggak sumbu aslinya, fitur aslinya ini nggak bisa memisahkan data. Sehingga kita membutuhkan sebuah sumbu lain. Nah, sumbu lainnya itu yang mana? Yaitu sumbu W, karena sumbu W ini adalah tadi yang kita sebut dengan discriminant function. Oke. Sumbu W ini itu harus tegak lurus terhadap decision boundary. Nah, decision boundary ini kan yang nanti akan digunakan untuk memproyeksikan data. Oke. Jadi ini adalah decision boundary. Oke. Kemudian ini adalah vektor W yang nantinya akan dijadikan sebagai fungsi diskriminan gitu. Kemudian kita akan menghitung jarak antara vektor X ini terhadap bidang proyeksi. Nah, bidang proyeksi itu nanti adalah decision boundary-nya seperti itu. Dan ini adalah tegak lurus terhadap W. Oke, stop dulu sampai situ. Nah, sekarang bagaimana caranya mendefine decision boundary? Nah, decision boundary ini ada kita buat dia Y-nya itu harus sama dengan 0. Y itu apa? Y itu adalah fungsi ini.
Oke, jadi Y ini adalah fungsi ini, fungsi yang dibentuk oleh vektor W. Nah, W itu harus tegak lurus kan dengan vektor Y ini, karena nanti dia akan kita gunakan untuk apa namanya proyeksi gitu kan, untuk ngitung jarak. Nah, sekarang kita lihat fungsi Y-nya, fungsi Y ini terhadap X itu adalah didefinisikan seperti ini. Ini Anda lazim loh, nanti Anda kalau belajar neural networks juga sama, formula yang Anda temuin tuh kayak gini. Nah, itu konsep dasarnya itu dari fungsi diskriminan gitu. Nah, tapi sekarang Anda jangan lagi mengartikan, W ini apa? Biasanya gini mahasiswa, oh W itu bobot gitu kan, ini bias. Itu nanti, itu levelnya level interpretasi. Tapi kalau level modeling, kita nggak bisa menerjemahkan seperti itu. Itu kita terjemahkan sebagai sebuah vektor. Oke, jadi W itu adalah sebuah vektor yang tegak lurus terhadap bidang pemisah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi, bidang pemisah ini itu adalah fungsinya Y sama dengan 0. Jadi, ini YX ini akan sama dengan 0. Nah, kemudian kalau dia itu ada dua data, kan garis pemisah ini kan memisahkan antara data yang di sini dengan data yang di sini kan. Jadi misalkan ini kelas positif, ini kelas negatif. Nah, untuk kita menentukan dia itu masuk ke kelas positif, maka syaratnya pastinya Y-nya harus lebih besar dari 0 kan? Dan sebaliknya, kalau dia itu adalah masuk ke kelas negatif, maka dia itu harus Y-nya itu kurang dari 0. Nah, ini adalah decision threshold yang akan kita gunakan nanti untuk mengelompokkan data. Oke, jelas ya sampai situ. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kalau misalkan bentuknya seperti itu, ini adalah sudah tegak lurus gitu kan. Kemudian kita proyeksikan ke sini, ke bidang pemisahnya. Kemudian tugas kita itu adalah menghitung jarak. Jarak apa? Jarak dari vektor ini terhadap bidang pemisah ini yang nantinya akan digunakan untuk di sini. Apakah dia itu sama dengan 0? Kalau dia sama dengan 0, bidang proyeksinya di sini, maka dia artinya dia ada di bidang pemisah. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0, artinya dia punya jarak, berarti dia ada di either itu di kelas A atau di kelas B. Dilihat aja apakah dia positif apa negatif gitu ya. Jadi kalau dia positif, dia masuk ke kelas ini, negatif masuk ke kelas ini. Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, ini kan kalau Anda lihat cuman kayak rumus apa namanya Pitagoras aja kan gitu kan, atau misalkan rumus proporsional sebetulnya. Nah, gimana maksudnya? Jadi sini adalah ini panjang vektor ya. Jadi ini atau norm vektor kita bisa sebut juga seperti itu, atau length vektor itu ini ada kita bisa sebut juga seperti itu. Jadi ini adalah vektor, vektornya panjang nanti ke sini gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan proporsinya. Jadi panjang vektor dari sini ke sini itu adalah sama dengan YX dibagi dengan panjang vektor W gitu kan. Nah, nanti YX-nya itu gimana? YX-nya itu adalah yang ini. Nanti ada turunannya ya. Nah, sekarang Anda lihat yang satunya lagi, ini kita ambil dari 0,0. Oke. Nah, untuk mengetahui posisi dari decision boundary, kita perlu 0,0. Dia dari mana gitu kan. Oh, ternyata karena ini 0,0, untuk mengetahui dia jaraknya dari titik pusat ke sini, nah makanya kita menggunakan istilahnya itu adalah W0. Jadi W0 itu untuk menentukan bahwa ini loh panjang nih yang ini loh apa namanya jarak ya. Ini loh jarak dari jarak decision boundary dari titik 0,0. Ini jaraknya nih yang W0 dibagi dengan W. Jadi W0 itu secara geometris itu diterjemahkan sebagai posisi awal ya, posisi awal atau jarak dari titik 0,0 ke bidang pemisah. Itu arti geometrisnya. Itu kemudian kita artikan sebagai bias gitu kan. Berapa sih yang kita bisa tolerir gitu. Tapi kalau memahami konsep geometrisnya, karena ini adalah pendekatan geometris, nggak bisa diinterpretasikan gitu dulu gitu. Oke, nah nanti di sini kita lihat. Jadi W itu vektor W itu apa? Determines orientation. Halo, Halo, putus ya? halo, Putus-putus.
Ibunya putus. Kok otomatis putus ya? Udah masuk lagi ya, Bu? Iya. Putus, Bu. Tadi Udah putus. lama putus-putusnya. 1 menit kan Bu. Udah, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan lah. Lumayan. Tolong diinterrupt aja. Dari mana tadi putusnya? Terakhir W tadi, Bu. W yang artinya apa tadi? Ya, jadi yang W itu, oke, jadi yang W0. Jadi W0 itu menunjukkan jarak decision boundary terhadap 0,0, terhadap origin, aksisnya. Itu ya. Jadi ini jarak ini kita sebutnya ya. Kemudian ini adalah jarak dari X ke bidang decision boundary. Nah, dengan demikian ketika kita bisa mendapatkan vektor W, artinya kita sudah bisa mendapatkan, kita sudah tahu decision boundary kita di mana kan? Kenapa? Karena vektor W itu menunjukkan orientasi dari decision boundary, yaitu tegak lurus terhadap vektor W itu sebabnya. Kemudian W0, W0 itu menentukan lokasi dari decision boundary. Kenapa? Karena W0 itu diset jarak dari 0,0 ke bidang pemisah. Jadi itu artinya, maknanya dari fungsi geometrisnya, fungsi diskriminan. Sampai sini dulu ada yang masih belum jelas enggak? Silakan. Cukup jelas ya? Jadi itu penting banget tuh konsep itu, karena ini nanti akan dipakai di mana-mana. Ada di SVM, ada di neural networks gitu kan, fungsi diskriminan ini gitu. Oke. Nah, sekarang si W ini tuh, si W ini kita sebut nanti apa gitu kan di interpretasinya. Nah, itu memang kita sebut nanti dia itu vektor bobot. Cuma di sini kita menerjemahkannya itu dia itu adalah vektor fungsi diskriminan gitu ya, secara geometris. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Kita di sini melihat representasinya, oke? Jadi kita melihat representasinya. Jadi X itu kan tadi data. Oke, X itu adalah datanya, kemudian W itu adalah vektor aksis baru gitu kan. Nah, X itu kalau misalkan kita nyatakan dia tadi mana di sini. Ini ada X1, ada X2. Berarti kan fitur 1, fitur 2 gitu kan. Nah, kalau kita X1, X2 sampai dengan D, berarti itu adalah dimensinya kan. Jadi kalau misalkan di sini ada 4, X1, X2, X3, X4, berarti kita punya 4 fitur. Berarti vektor ini tuh terdiri dari 4 fitur, kan gitu ya. Kemudian, nah si W itu juga sama. Karena W itu juga dia adalah fitur, oke, dianggapnya sebagai fitur kan, sama seperti X1 dan S2. X1, X2 itu adalah fitur. Maka si W-nya juga, si vektor W itu juga akan sebanyak fitur X-nya gitu loh. Nah, itu sebabnya nanti Anda menggunakan sigma WX, sigma W dikali X gitu kan, sebanyak fitur gitu. Maka karena di sini X1, W1, X2, W2 gitu. Paham ya? Nah, itu kemudian diterjemahkan orang sebagai bobot gitu. Tapi geometrisnya seperti tadi interpretasinya. Nah, kalau kita substitusi ke dalam persamaan yang tadi, maka artinya di sini kan kita punya D dimensi atau D fitur gitu kan. Jadi si X ini dibentuk oleh D fitur. Oke. Nah, kemudian maka loopingnya di sini pasti adalah sebanyak fitur kan. Jadi sigma D sebanyak dimensinya plus W0. Jadi kalau kita masukkan seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ada 4 berarti W1, X1, W2, X2 dan seterusnya gitu. Oke. Nah, jadi itu yang nanti akan kita gunakan di dalam LDA ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini mulai kita masuk ke sini. Mudah-mudahan sampai sini dulu cukup jelas enggak? Jadi udah bisa ngebayangin ya. Jadi sekarang ini adalah X ini disusun pastinya oleh dua buah vektor kan, misalkan X sama Y gitu kan, ya ini memiliki nilai sebanyak ruang vektornya gitu kan, sebanyak basisnya, sebanyak dimensinya. Nah, hal sama juga dengan vektor W, karena W itu sebetulnya ya vektor gitu kan, nanti yang akan kita gunakan itu gitu.
Jadi dia vektornya itu mengarah kemana, sehingga dimensi dari W-nya juga akan sama dengan dimensi dari fiturnya. Itu. Oke, nah ini lihat, abaikan dulu yang bagian atasnya. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan di sini. Nah, kalau dia dimensinya lebih dari 2, yang tadi saya sebut, maka fungsi decision boundary-nya itu berbentuk hyperplane, bidang. Tapi kalau dia dimensinya 2, maka dia bentuknya garis. Oke. Nah, ini yang kuning ini adalah hyperplane disebutnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya, jadi X1, X2, X3 itu sekali lagi adalah fitur. Jadi di sini ada 3 fitur, ada satu vektor. Namanya vektor X. Oke. Nah, sekarang bidang pemisah ini adalah hyperplane. Itu dia harus tegak lurus terhadap vektor W. Nah, artinya vektor W-nya nanti akan tembus ke sini kan. Nah, dia tuh akan tegak lurus. Itu syarat. Jadi kalau ketika kita mencari W ini, ya, kita mencari W ini dapat, kemudian nanti kita bisa nentuin hyperplane ini. Jadi W ini adalah vektor yang ke sini nih, tegak lurus nantinya gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita untuk membuat keputusan, data itu harus kita proyeksikan ke bidang pemisah. Kenapa? Karena tadi decision-nya yang kita buat itu adalah seperti ini. Mana tadi? Nih. Kalau dia sama dengan 0, maka berarti titiknya ada di decision boundary. Kalau Y-nya itu lebih besar dari 0, berarti ada di kelas positif, dan sebaliknya berarti ada di kelas negatif. Oleh karena itu, setiap titik yang akan kita hitung jaraknya terhadap bidang pemisah, itu harus kita proyeksikan terhadap hyperplane. Oke, nah misalkan X ini kita proyeksikan terhadap XP, sama lah seperti yang slide sebelumnya ya. Nah berarti kita punya jarak yang kita sebut dengan R, yaitu jarak antara X terhadap bidang pemisah. Nah pasti ini harus tegak lurus karena dia udah dijamin sama si W, dia itu udah W dengan bidang pemisah ini tegak lurus. Nah ini kita proyeksikan ke sini. Oke, nah XP ini pasti ada di bidang hyperplane kan? Ya, nah si X-nya itu berapa nanti dinyatakan dengan R. Nah, jadi nanti jaraknya itu jarak dari hyperplane ke titik itu nanti dinyatakan dengan ini. Nah, tadi makanya kenapa keluar formula ini turunannya dari sini. Gitu kan. Kenapa tadi yang tadi sih kita sebutnya Y ya, ini disebutnya G. Ini maaf agak nggak konsisten. Jadi yang tadi tuh YX dibagi W kan Nah, ini tuh dapat dari mana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, fungsinya itu kan tadi udah sepakat ya, fungsinya itu adalah ini. Ini pun nggak bisa diapal, ini pun harus dipahami dengan baik. Gx sama dengan 0 berarti hyperplane. Berarti apa? Ini sama dengan 0 kan? Gx-nya sama dengan 0. Kemudian artinya dia W dikali X itu sama dengan 0. Berarti apa? Benar kan? Dia tegak lurus kan? Artinya si vektor W dan si vektor X itu adalah dia vektor yang sering tegak lurus gitu si fungsi ini dengan X-nya. Nah makanya kita sebut sebagai dia Gx sama dengan 0 itu adalah hyperplane. Jadi ini kita nyatakan Gx sama dengan Wx plus W0. Jadi W0 itu karena mulai dari 0,0 kita tambahkan ya untuk mengetahui posisi dari hyperplane-nya. Sepanjang dengan menggunakan W0 ini vektornya. Oke, kita substitusi sekarang. Nah, substitusi dengan apa? Jadi misalkan ini kan W. Nah, si X ini kita definisikan seperti ini. Ini definisi dari mana? Nah, si X ini kan tadi adalah sebuah vektor. Kemudian XP itu adalah apa? Titik hasil proyeksi vektor X. Oke, ini adalah XP ini adalah hasil proyeksi vektor X. Nah, berarti kalau kita mau menyatakan X, berarti kan tinggal XP ditambah panjang R ini kan. Nah, ini ditambah dengan si panjang R ini. Nah, si panjang R ini itu kan pastinya dia harus proporsional terhadap vektor W. Jadi ini adalah kita pakai proportional vectors ya. Jadi ini adalah vektor W yang nanti akan kita cari gitu. Jadi kita tulis aja. Jadi X sama dengan XP plus R. Ini maksudnya. Ini XP-nya kan udah diproyeksiin ke bidang pemisah, ke decision boundary.
Kemudian R itu jarak dari X ke XP. Nah, berarti XP plus R. Ini tuh cuman proporsi aja. Nanti untuk mengetahui seberapa panjangnya gitu kan terhadap vektor W gitu aja sih. Nah, ini kita substitusi nih sekarang. Si X-nya itu kita substitusi ke persamaan ini. Nah, artinya kan kita memasukkan titik yang sudah kita proyeksikan ke bidang pemisah gitu kan dengan jarak tertentu gitu kan. Jadi W ditambah X, X-nya tadi nilainya ini plus ini, oke. Terus kita jabarkan gitu kan. Nah, di sini ada W-nya semuanya dikeluarin gitu kan. Ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini dan seterusnya, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, karena ini adalah W kuadrat gitu kan. Ini W kuadrat dibagikan dengan W, maka dia hasilnya adalah sama dengan W gitu ya. Nah, kemudian ini dimasukkan. Nah, ini dipindahin ke sini, ini digeser ke sini. Yang ini itu kenapa jadi W? Karena ini W kuadrat. Ini dibagi W berarti tinggal W. Anda lihat di sini. Oke, apa maknanya? Kenapa di sini sama dengan 0? W dikali XP ditambah W0, ini hasilnya harus 0. Kenapa? Karena si XP itu ada di bidang pemisah. Ya toh, maka dia pasti 0 kan? Karena tadi apa? Di GX dia tuh ada di posisinya 0 di sini. Nah, pasti di sini 0. Nah, jadi artinya ini yang persamaan ini tuh kita bisa set sama dengan 0, artinya ya dia itu ada di bidang ada di XP itu ada di bidang pemisah. Maka GX itu tersisa tinggal R dikali dengan panjang dari W. Gitu kan? Nah, jadi GX sama dengan R dikalikan dengan panjang vektor W-nya. Ya tinggal kita pindahin aja. Berarti R-nya berapa? Berarti R-nya sama dengan GX dibagikan dengan panjang W-nya. Nah, itu sebabnya tadi untuk kita ngitung jarak R, itu kita dapetin dari fungsinya, ya fungsi GX-nya dibagikan dengan panjang vektor W-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, enggak? Silakan. Cukup jelas ya. Kalau ada yang masih nggak ngerti sampai sini, langsung di-interrupt aja. Karena kalau nggak nyambung, kalau nggak nyambung nanti repot di bagian berikutnya. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kan tinggal pertanyaannya adalah yang jadi penting itu gimana nentuin W-nya, gitu kan? Gimana sih nentuin vektor W-nya, gitu? Gimana menentukan fungsi diskriminannya itu, gitu? Untuk mendapatkan decision boundary gitu ya. Nah, ada berbagai macam teknik gitu. Nah, yang pertama itu bisa kita gunakan menggunakan least square. Nah, tapi least square ini tidak dipakai di LDA gitu. Ini secara umum untuk menentukan fungsi diskriminan kita bisa pakai least square. Least square itu ngapain? Least square itu adalah kalaulah ini adalah fungsi diskriminannya, least square itu kita ngitung jarak dari titik aktual terhadap titik hasil prediksinya. Jadi titik yang ada di fungsinya. Jadi ini dihitung jarak atau ini disebut sebagai residual. Oke. Jadi kita ngitung residualnya gitu kan. Nah, apa kemudian objektifnya? Objektifnya itu supaya nilai errornya itu kecil kan, selisih antara jarak dari aktual ke prediksinya itu dibuat sekecil mungkin gitu kan. Jadi objektif functionnya itu adalah membuat supaya errornya itu kecil. Nah, itu cara kalau kita menggunakan least square. Jadi least square itu adalah meminimumkan jarak residual, yaitu jarak antara titik aktual terhadap titik prediksinya atau yang ada di fungsinya. Tapi ini tidak digunakan di dalam LDA. LDA tidak menggunakan least square seperti ini. Nah, tapi yang digunakan saya skip dulu ya nanti yang keduanya. Yang digunakannya di dalam LDA apa? Nah, yang digunakan di dalam LDA itu tidak menghitung least square gitu kan, tapi dia memaksimumkan. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat memaksimumkan apa? Ini perhatikan dulu deh gambar yang bawah. Ini yang saya tunjuk. Oke, misalkan ini adalah ruang vektor aslinya, X sama Y. Oke, kemudian ini kita punya data biru sama data merah. Ini kita punya sekian banyak vektor. Oke. Kemudian kita punya nanti tadi yang kita sebut sebagai sumbu yang baru. Ya kita sebut tadi sebagai W tadi lah katakanlah.
Ini aksis yang baru, ini aksis yang baru. Kemudian dari situ kita memproyeksikan kan, kita memproyeksikan data ke aksis tersebut, okay, ke sumbu yang baru tersebut. Oke, ternyata kalau kita proyeksikan, maka kita dapat distribusinya kayak begini. Ini yang biru itu begini, ini yang merah itu begini. Oh, ternyata ini masih ada error di sini karena masih numpuk gitu kan. Ya. Nah, sekarang lain halnya kalau yang sebelah kanannya. Okay. Nah, sekarang posisinya itu si W-nya itu madep ke sini gitu kan. Nah, kalau kita proyeksikan ke sumbu ini, ke sumbu yang baru ini, oh ternyata dia udah terpisah, udah bagus banget gitu kan. Nah, berarti ini udah bisa digunakan nih karena udah terpisah nih si data biru sama si data merah. Nah, bagaimana cara membuat ini? Bagaimana cara menentukan ini? Nah, yang pertama itu adalah kita maksimumkan maximizing between class variance. Jadi ada dua kita hitung. Jadi yang pertama itu ada namanya scatter between, dan yang kedua itu ada namanya scatter within. Jadi scatter between itu adalah jarak antar kelas. Jadi kita jauhin. Jadi between itu kita memisahkan sejauh-jauhnya antara kelas biru dan kelas merah. Jadi jarak antar kelas. Nah, bagaimana menghitungnya? Tentunya paling mudah adalah hitung dulu rataan biru, hitung dulu rataan merah, kemudian kita hitung jaraknya. Nah, ini jaraknya dibuat sejauh mungkin. Gitu. Supaya separated ya, supaya terpisah. Itu yang pertama. Jadi memaksimumkan jarak antar kelas yang nanti diambil dari rataan setiap kelas. Nah, yang kedua itu adalah meminimumkan within variance, atau tadi yang satu itu scatter between, yang satu lagi sebutnya scatter within. Scatter within itu apa? Scatter within itu adalah variance atau ragam dari masing-masing kelas. Gimana? Lihat, kalau misalkan gambar itu padat, compact, misalkan yang birunya ini nggak scatter banget, nah berarti kan variance-nya kecil toh. Misalkan yang merah juga padat banget gitu, berarti scatternya itu kecil, ragamnya berarti kecil gitu kan, berarti bagus gitu kan, dia terkelompok dengan baik gitu kan, berarti dia lebih homogen gitu, tidak scatter. Nah berarti kan kalau dia minimum variance-nya, artinya dia terkelompok, kemudian jarak antar kelasnya jauh, berarti kan udah bagus banget tuh. Bener nggak sampai situ? Masih bingung? Oke, jadi objective function-nya, ini kita sebut sebagai objective function ya. Apa objective function-nya itu adalah, ini kan apa namanya, rataan. Rataan kelas 1 dikurangin rataan kelas 2 itu maksudnya jarak. Jarak antar kelasnya yang diwakilkan oleh mean, oleh average, itu harus dibuat semakin besar kan. Semakin besar bagian ininya, jarak antar kelasnya, maka dia akan semakin separated. Semakin kecil ini, semakin kecil ragamnya dari setiap kelas, maka dia akan semakin besar, kan gitu kan. Jadi kita ini dikecilin, ragamnya dikecilin, kemudian jarak antar kelasnya itu dibesarkan gitu. Supaya dia separated yang bawah itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, saya ngambil minum dulu ya. Bentar, kalau sambil dipikir-pikir ditanyain dulu. Ditanyakan. Oke, silakan. Jangan ditulis di chat karena saya nggak bisa baca chatnya, agak ribet. Silakan aja langsung nanya. Ada? Jelas nggak sampai sini? Pak Zaki, jelas nggak Pak Zaki? Cukup jelas, Pak. Jangan malu-malu, ditanya aja. Jelas ya, Pak ya? Oke. Bu, sebentar Bu. Ya. Itu nggak kayak SVM ya? Ini bawahnya kok dimiringin juga ya? SVM kan dia tarik garis gitu.
enggak, ini tidak sedang membahas SVM, Pak. Nah, ini Bapak, ini nih, ini bukan SVM. Bapak ikut dari pertama enggak? Ikut, Bu. Nah, Heeh. ini modelnya dia harus ada miring kayak gini ya. Iya, Pak. Jadi itu nanti kan ini. Jadi kita lagi cerita di sini itu tadi kan bagaimana caranya ngedapetin vektor W gitu. Jadi kan nanti kita mau nyari sebuah vektor. Jadi si yang gambar yang ini itu adalah aksis baru gitu kan yang nanti akan kita gunakan untuk memproyeksikan. Nah, di sini kan yang tadi saya jelaskan di sini. Nah, ini kan aksis baru. Ini yang lagi kita bahas tuh nentuin nilai W-nya gitu. Jadi W itu aksis baru gitu. Gitu, Pak. Jadi pertanyaannya mungkin jadi agak nggak nyambung tuh. Saya khawatir Bapak nggak ngerti. Jadi yang kita lagi cari itu adalah ini, vektor W ini. Gunanya apa? Dia sama seperti vektor fitur, seperti apa namanya aksis X1 sama X2 gitu. Cuman tadi masalahnya kalau kita proyeksiin ke ruang fiturnya, ke X1 atau ke X2 itu nggak separated. Makanya dan ternyata kalau kita membuat sebuah sumbu lain jangan dipikirin dulu dapat itu kan justru yang mau kita cari gitu. Itu dapatnya dari mana nanti gitu kan. Kita harus pakai sumbu lain untuk memproyeksikan data sehingga data itu jadi well separated. Itu yang lagi kita bahas gitu. Nah, yang gambar ini, yang ini aksis ini tuh adalah aksis W tadi yang lagi kita ingin cari gitu. Nah, sekarang ini kita baru sampai pada konsep yang utamanya gitu. Jadi apa sih kan tadi yang mau kita cari itu W. Gimana sih cara mendapatkan W-nya? Nah, itu ada namanya targetnya atau objektifnya apa gitu kan. Ketika kita bikin program tersebut akan berhenti ketika apa kan gitu logikanya. Nah, ketika jarak antar kelasnya itu jauh, ngitung jarak antar kelas itu dari mana? Hitung aja rataannya, hitung rataan dari setiap kelasnya, kemudian dihitung jaraknya, itu kita buat sejauh mungkin, kemudian dibagi dengan scatter within. Scatter within itu adalah varians dari setiap kelasnya, itu kita minimumkan. Jadi minimizing within class variance. Jadi dibuat kecil, yang rataannya itu dibuat jauh. Pada akhirnya kita bisa ngedapetin fungsi W gitu kan, vektor W yang bisa memisahkan kelas. Karena nih kalau Anda lihat kan ini yang gambar 1 sama gambar 2 beda. Lebih bagus gambar 2 karena well separated. Di sini kan dia nggak numpuk lagi gitu. Oke, ada lagi yang lain? Kalau konsep ini nggak nyambung repot nih ke depannya. Jadi saya makanya harus make sure dulu di sini Anda paham gitu. Sampai sini sebetulnya inti dasar algoritmenya, ke belakangnya itu tinggal komputasinya aja seperti apa gitu. Jadi di dalam linear diskriminan ini fungsi diskriminannya itu ditentukan dengan menggunakan fungsi dengan cara memaksimumkan jarak antar kelasnya yang kita sebut dengan scatter between, dan meminimumkan ragam di setiap kelasnya yang kita sebut dengan scatter within gitu. Nah, itu objektif dari fungsi LDA ini. Oke, saya make sure dulu. Ibu Jaimatun jelas nggak? Bu? Iya, insya Allah jelas, Ibu. Oke, bagus. Oke, sip ya. Jadi sampai situ harus clear dulu semuanya. Oke, baik. Nah, apa? Ada yang mau nanya? Ya, Raffi mau tanya, Bu. Oh, silakan. Gimana, Pak? Untuk yang tadi di gambar sebelumnya, Bu. Nah, ini kan berarti kalau pemahaman yang saya tangkap gitu, Bu ya. Data itu kan ini datanya sama, Bu ya. Yang di kiri itu berarti kan dia ambil tarik garis yang garis pemisah itu ternyata dia tidak well separated gitu, Bu ya. Masih ada yang overlap. Ya, logikanya berarti kita cari garis lurus yang bisa membuat data itu terpisah gitu, Bu ya.
Itu betul. Jadi ini garis ini tuh kan tadi sumbu yang baru, aksis yang baru. Sama seperti kalian menggunakan PCA. PCA itu kan principal component. Kan yang kita gunakan untuk memisahkan data itu bukan si fiturnya, bukan sumbu fiturnya, tapi adalah sumbu principal component. Si principal component itu sumbu baru. Gitu. Ngerti? Nah, ini sumbu baru. Nah, ketika ini kita ubah-ubah posisinya, oh ternyata kita miringin agak ke atas, oh dia bisa tuh memisahkan, berarti kan si sumbu ini udah bagus. Gitu, Raffi. Ya, Bu. Jadi ya, pada intinya mencari aksis baru. Mencari aksis baru. Nah, W itu kan aksis baru yang tadi itu. Jadi, W itu adalah fungsi diskriminan kan? Ini adalah fungsi diskriminan. Yang kita cari itu W-nya, decision boundary itu tinggal kita cari aja. Decision boundary itu adalah sebuah pembatas yang tegak lurus terhadap W. Kalau W-nya udah ketemu, pasti decision boundary-nya udah ketemu kan? Karena syaratnya itu dia cuma tegak lurus. Ya udah tegak lurus pakai persamaan aja kan? Yang tadi, yang persamaan perkalian dua buah vektor sama dengan 0 dapet deh gitu kan, dia tegak lurus gitu. Jadi kita concern-nya pada W-nya. Tapi nanti akan otomatis kita mendapatkan decision boundary dengan fungsi Y ini gitu. Karena dia harus sama dengan 0 gitu. Gitu Mas. Jelas ya? Oke, ya, jadi itu ya yang disebut dengan diskriminan function. Jadi kita sekali lagi nih, saya tegaskan kita mencari vektor W yang nanti digunakan untuk memproyeksikan data terhadap sumbu tersebut supaya bisa terpisah. Gitu. Oke, nah, nih, boleh ya, tanya. Nah, boleh Bu. Kalau untuk sumbu Y-nya itu berarti belum tentu satu arah aja kan Ibu, berarti bisa ke arah lainnya gitu ya Bu ya posisinya. Sumbu Y. W maksud sumbu W-nya. Sumbu W-nya, gimana? Harus? Itu kan kalau di dari contoh yang Bu Yani kasih itu kan dia ada yang ke kanan atas tuh, tapi ada juga yang ke kiri bawah tuh ya. Itu berarti posisinya itu bisa random kemana aja? Tergantung datanya begitu ya Bu ya. Iya Bu, jadi itu kan nanti makanya kita ada fungsi optimasi. Nah, fungsi optimasi itu kita nanti sampai dengan kita menemukan vektor W yang paling baik gitu. Nanti dia kemana aja nih? Kalau datanya mah diem, datanya nggak kemana-mana. Jadi yang kita mainkan itu cuma sumbunya aja gitu. Jadi kita ibaratnya nanti tuh mentransformasi terhadap sumbu baru gitu. Oh ya, baik. Enggak, kan gini nih, kalau misalkan kita datanya itu sederhana, datanya itu sudah independence ya satu sama lain. Kita tuh nggak perlu kok mentransformasi ke dalam ruang vektor baru, langsung aja pakai sumbunya. Kan waktu kita belajar di SD atau SMP itu kan kita langsung hitung vektor itu terhadap sumbu X sama sumbu Y. Nah, itu tuh dengan asumsi X sama Y-nya itu sudah independen. Nah, sekarang kan kalau kita nyemplung ke dunia nyata itu X sama Y itu belum tentu independen. Color sama diameter belum tentu independen. Gitu. Jadinya makanya kita harus mendapatkan sebuah sebuah aksis ya, sebuah sumbu yang lebih baik gitu. Ya, jadi itu independen itu artinya tadi ya, independen itu kalau saya sering nyebut independen itu artinya secara matematis itu dia ortogonal, tegak lurus satu sama lain gitu. Itu bahasa lainnya. Oke, baik. Ya, sampai mana tadi? Sampai sini. Nah, kemudian jadi ini ilustrasi yang sama gitu ya. Nah, jadi tadi objective function-nya itu apa? Memaksimumkan scatter between. Jadi saya langsung aja mengintroduce kata baru. Jadi ada scatter between, ada scatter within. Scatter between itu jarak antar kelas yang dihitung dengan menggunakan rataan dari masing-masing kelas, kemudian dikurangin, dapatlah jarak. Kalau within itu adalah ragam. Scatter within itu ragam dari setiap kelas. Kalau misalkan dia compact, artinya menggerombol, berarti dia itu ragamnya kecil kan. Nah,
Itu yang harus kita buat gitu. Nah, ini perbandingan yang jelek. Nah, ini adalah bad class separation, ini adalah good class separation. Di mana di sini scatter between-nya itu tidak jauh. Dia lebih besar scatter within-nya dibandingkan between. Makanya kan dia jadi nyampur, jadi jelek. Padahal tadi fungsinya kan dibagi ya. Scatter between dibagi dengan within. Nah, ini dibuat lebih besar, ini dibuat lebih kecil, jangan sebaliknya. Nah, ini artinya bad separation. Nah, ilustrasinya gini yang tadi itu. Jadi ini yang hitam ini kan sumbu vektor aslinya nih. Kemudian ini datanya, sebarannya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil yang bagus, yang baru ini sumbu yang baru itu adalah W gitu, which is itu adalah W. Oh, ini well separated, terpisah. Tapi kalau kita dapetin yang ini, nilainya, ini masih kacau balau ini kan, masih campur aduk kalau kita proyeksiin. Nah, berarti yang bagus itu yang ini. Nah, setelah kita dapat ini, nah maka kemudian sumbunya itu kita gunakan untuk memproyeksikan data. Jadilah begini. Nah, ini kemudian katakanlah saya punya 2, ini kan pilihan. Ini adalah sumbu pertama, ini adalah sumbu kedua. Nah, ini kita nyatakan sebagai LD1 dan LD2. Ini sumbu baru. Ini sumbu baru. Yang W tadi yang kita sebut ya. Ini W1, misalkan di sini ini kita jangan W1, kita sebutnya LD aja, nanti ambigu. Nah, ini ketika kita proyeksikan terhadap sumbu LD ini, lihat tuh. Ini kan bagus kan, terpisah. Lain halnya dengan yang ini. Nah, kalau ini kita hitung rataannya, kemudian kita proyeksikan titik-titiknya, maka masih nyampur, maka ini yang bagus. Nah, artinya kesimpulannya apa? Artinya sumbu LD1 itu bisa digunakan untuk fungsi diskriminan. Maka LD1 itulah yang kita pilih untuk vektor W. Paham sampai sini? Itu konsepnya udah sampai selesai sampai situ gitu. Nah, tinggal nanti masalah yang lain lagi tuh masalah teori optimisasi sebetulnya. Tapi konsep utama dari algoritma linear diskriminan itu cuman segitu aja. Nah, lalu ini masuklah kan ke fungsi perhitungannya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita punya data nih 3 kelas gitu kan, hijau, biru, merah. Nah, ini adalah 3 kelas. Nah, kemudian kita hitung rataannya dari masing-masing kelas, M1, M2, M3. Dapat kan rataannya? Kenapa harus dihitung rataan? Karena saya harus ngitung jarak antar kelas, gitu kan. Nanti jarak antar M1 ke M3, M1 ke M2, M1 ke M3, M2 ke M3, dan seterusnya. Nah, tapi saya butuh satu vektor lagi. Ini adalah vektor M. Vektor M ini itu adalah vektor rataan dari rataan yang ada. Jadi nanti si M ini itu untuk ngitung ini. Jadi kita perhitungannya tadi itu enggak ke antar kelasnya, tapi ke satu titik M gitu lah. Jadi nanti kita menggunakan titik M ini untuk menghitung jarak antar kelasnya, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya di sini untuk menghitung scatter between. Nah, ini dia scatter between class scatter. Itu adalah menghitung jarak dari M. Putus, Bu. Putus, Bu. Sebentar itu kan Ibu. putus. Iya, Bu. No, ini. Oke, sampai mana tadi nggak putusnya? Sampai kelas scatter matrix. Scatter, oke. Jadi yang scatter, jadi ini tadi kita ngitung rataan tiap kelas. Nah, kemudian kalau untuk ngitung jarak scatter between itu kan jarak antar kelas. Nah, jarak antar kelas itu kita harus menghitung nilai M ini gitu kan. Nah, dari situ nanti kita bisa ngitung jarak antara kelas 1 ke terhadap M, kemudian kelas 2 terhadap M, kemudian kelas 3 terhadap M. Nah, scatter within itu apa tadi? Variance ya. Variance dari kelasnya. Makanya yang kita gunakan itu rataan kelasnya. Jadi X dikurangi rataan kelasnya. Jadi X itu adalah masing-masing datanya dikurangi terhadap kelasnya, rataan kelasnya. Sementara kalau between itu adalah rataan kelas dikurangi M gitu.
Oke, nah jadi kalau ini sebutnya sebagai total scatter aja, tapi ini nggak dipakai yang total scatter. Jadi kita hanya mengenal scatter between dan scatter within. Sekali lagi, scatter between itu jarak antar kelas. Untuk menghitung jarak antar kelasnya, makanya dihitungnya melalui rataan kelas terhadap M. Within itu adalah varian kelas atau jarak titik terhadap jarak vektor atau data terhadap pusat dari kelasnya gitu. Oke, nah ini ilustrasi interpretasinya seperti ini. Coba Anda lihat, ini adalah data biru dan hijau dan biru. Kemudian yang merah ini itu adalah vektor W-nya. Ceritanya ini vektor W-nya. Kemudian kita proyeksikan ke sini. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tadi scatter between dan scatter within? Between itu adalah jarak antar kelas. Jadi artinya kita menghitung dulu yang ini rataannya ada di mana. Kan ini udah diproyeksi ini. Nanti dihitung dia rataannya ada di mana. Kemudian yang biru juga kita proyeksiin, kita hitung rataannya di mana. Kemudian hitung jaraknya. Nah, itu disebut sebagai scatter between. Sementara scatter within itu adalah scatter dari varians dari masing-masing kelas. Jadi ini varian 1 ditambah varian 2. Ini gimana cara ngitungnya? S1 itu adalah ngitung dulu rataan dari kelas 1, kemudian setiap titik dihitung jaraknya terhadap rataan tersebut. Maka kita dapat S1 dan sama halnya dengan S2. Nah, S1 dengan S2 kita jumlahkan itu disebut dengan scatter within. Jelas sampai sini? Insyaallah, Bu. Jelas, Bu. Oke, good. Insyaallah jelas. Oke, nah sekarang baru deh nih masuk ke formula-formula, kemudian nanti ada fungsi optimisasi. Nah ini juga Anda harus buka lagi tuh buku aljabar matrix yang namanya Generalized Eigenvalue Problems. Jadi eigenvalue itu bukan cuma milik PCA ya. Jadi di dalam aljabar matrix itu ada konsep namanya Generalized Eigenvalue Problems gitu. Silakan nanti dibuka-buka lagi. Nah ini, jadi ini saya ambil dulu yang summarize-nya dulu, nanti baru detailnya belakangan. Jadi ini adalah ruang vektor asli. Ini X1 misalkan, ini X2. Nah, kemudian ini adalah datanya yang birunya. Kemudian ini adalah rataan dari kelas 2. Ini adalah rataan dari kelas 1. Oke. Kemudian dari situ kita menghitung scatter, nah ini dia, lihat. Ini adalah vektor W ya. Jadi vektor W ini yang nanti akan kita cari gitu kan. Kemudian ini adalah fungsi decision boundary yang tentunya dia adalah pastinya tegak lurus terhadap vektor W gitu kan. Ini pasti decision. Kalau ini udah ketemu sekali lagi maka ini kita bisa buat gitu. Kemudian ada istilahnya itu tadi W0 ya kan. Jadi W0 di situ tuh bisa tadi kan di awal itu diterjemahkannya itu adalah menentukan posisi dari decision boundary ya, seperti itu ya. Nah, di sini dia diinterpretasikan sebagai jarak, tapi itu bisa kita anukan dulu lah, kita bisa abaikan dulu. Oke ya, jadi kita yang akan kita hitung adalah scatter within itu yang ini. Nih yang biru sama yang merah ini tuh scatter within. Ini adalah scatter within kelas 1, kelas 2, kemudian kita hitung scatter between itu adalah jaraknya antara kelas 1 dan kelas 2. Oke. Jadi fungsi objektifnya itu apa tadi? Yang ini. Jadi tadi kan scatter between sama scatter within kan. Jadi yang ini yang SB-nya kita bikin besar, scatter between-nya kita bikin besar, scatter within-nya kita bikin kecil. Jadi jangan kebalik nanti nulis formulanya. Jadi SB-nya di atas, SW-nya di bawah. Itu adalah objektifnya. Jadi maximize distance between classes and then minimize distance between class. Nah, ini adalah guideline untuk bisa mendapatkan nilai W. Nah, karena ini yang mau kita cari itu adalah W, kan gitu kan. Kan kita mau ngitung W-nya kan. Kalau ini sih objective function aja gitu ya. Nah, maka ini kan bisa kita ubah jadi seperti ini. Duh, ramai banget di luar. Mudah-mudahan nggak kedengeran. Jadi yang SB ya, ini kita naikin ke atas. Jadi fungsinya tuh seperti ini. Jadi nantinya tuh.
Jadi ini kita naikin jadi SB dikalikan W akan sama dengan lambda. Lambda ini nanti eigenvalue. Nah, kenapa bisa muncul seperti ini? Nah, ada teori yang kita sebut dengan, wait, nanti tolong dicek ya. Ini generalized Rayleigh quotients. Jadi nanti di buku matriks ada itu kalau Anda cari di internet juga itu ada di aljabar matriks. Nah, itu kita menggunakan teori itu untuk membuat asumsi. Dari persamaan ini tuh kita bisa pecahkan untuk mendapatkan nilai W-nya itu dengan menggunakan konsep generalized eigenvalue problems. Dengan mengasumsikan bahwa, kalau ini kan secara matematik tinggal ditarik aja ke sini ya, dengan mengasumsikan bahwa untuk mendapatkan W ini kita bisa menggunakan nilai eigenvalue. Gitu. Jadi kita ini termasuk ke dalam teori aljabar matriks sih sebetulnya gitu ya. Nah, caranya nanti turunannya ini dapat dari mana? Ada di slide berikutnya. Nah, jadi kalau ini nanti artinya apa kesimpulannya sampai sini? Artinya nanti tugas kita itu adalah bagaimana mendapatkan eigenvalue. Nah, eigenvalue itu didapat dari mana? Anda ingat nggak ini waktu Anda pakai PCA? Sama aja. Jadi A itu adalah matriksnya, X itu adalah yang mau kita cari. Oke, jadi ini adalah eigenvektornya yang nanti mau kita cari. Di situ W lah di kita tuh ya. Kemudian ini adalah eigenvalue dan ini adalah W-nya. Nah, kita kan mau nyari ini. Ini yang nanti si eigenvalue itu kita cari. Kalau ini udah ketemu, nah otomatis kita nanti bisa nemu eigenvektor. Nah, si eigenvektor itu yang nanti yang kita mau dapetin, yaitu si W-nya. Gitu, kurang lebih. Jadi ini adalah objective function, kemudian ini bisa kita selesaikan solusinya itu dengan menggunakan generalized eigenvalue problem. Sedemikian sehingga kita menggunakan persamaan. Ini didapat dari mana? Sekali lagi menggunakan konsep ini. Generalized Rayleigh. Ya, jadi ada itu di persamaannya bakunya ada. Nah, ketika kita punya dua buah mana di sini? Ketika kita punya dua buah covariance, ini sebetulnya S ini kan nanti maximize nilai W-nya itu dengan cara menggunakan eigenvalue. Nah, setelah dapat, jadi tugasnya apa? Oh, berarti nanti adalah kita setelah kita hitung scatter between, setelah kita hitung scatter within, nah, ngedapetin W-nya itu dengan cara menggunakan konsep eigenvalue gitu. Intinya gitu. Jadi untuk mendapatkan si vektor W-nya ini gitu ya. Jadi ini tadi yang yang persamaannya. Oke, sekarang saya mau ke visualisasinya dulu ya, biar mudah-mudahan ini jelas. Ini saya juga coba nyari ternyata ada tutorialnya untuk visualisasinya supaya lebih mudah. Oke, saya gedein dulu. Oke. Ini matriks X. Oke, ini matriks X ceritanya. Kemudian ini adalah N kali M. Nah, kalau Anda baca seperti ini, mana fitur, mana jumlah data. Lihat di sini, ini X1, X2, sampai dengan X ke N. Kemudian ada M. Mana fiturnya? N apa M? M, Bu. M. Kenapa? N itu berarti apa? Jumlah data. Ya, N data. N data, N vektor. Oke. Jadi kita punya N buah vektor. Gitu kan, punya N buah data artinya. Jadi ini yang setiap baris ini itu kita sebut sebagai vektor nantinya itu. Oke, jadi kita punya N buah data dengan M buah fitur. Nah, kemudian dari situ kita yang tahap yang kedua itu adalah kita nyari rataannya. Oke, kita cari rataan dari, katakanlah ini punya kelas 1, ini kelas 1, kita labelin ya, karena ini supervised. Ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Jadi udah ada labelnya. Maka kita punya 3 rataan. mu1, mu2, mu3. Nah, ini adalah vektor rataan. Vektor, titik juga. Anda harus ngebayangin di dalam ruang vektornya dia dapetin titik baru, yaitu rataan, vektor rataan. Jadi ukurannya 1 kali M pastinya kan. Juga sama karena vektornya sama. Nah, dari situ yang tadi tuh yang ada yang tadi digunakan untuk hitung jarak antar kelas itu kita jumlahkan. Jadi kita menghitung total dari M.
Jadi kita jumlahin aja M1 mu1, mu2, mu3 dijumlahin sama dengan M. Jadi kita dapat total min yang nanti akan dihitung untuk menghitung jarak antar kelas. Betul? Jadi jarak antar kelas atau scatter between. Oke, A, B, C, D sekarang. Udah kebayang ya, dapat vektor rataan dari masing-masing kelas, kemudian dapat satu vektor, yaitu vektor total, dijumlahin semuanya. Kemudian dari situ kita ngitung apa tadi? Scatter between. Jadi between class. Kita ngitungnya tuh gimana? SB. Oke. Karena di sini ada 3, 1, 2, 3, ada 3 kelas, maka otomatis kita punya 3 SB kan? SB1, SB2, SB3. Nah, masing-masing rataan dari kelas yang ini, lihat pointernya, mu1 itu kita kurangi dengan total min-nya. Oke, tadi kan kita punya titik M tuh di tengah, M1, M2, M3 punya M. Nah, M itu totalnya. Kemudian dari masing-masing rataan kelas dikurangin terhadap M-nya, gitu ya. Nah, ini dikurangin terhadap total M-nya. Kemudian dari situ, karena kita mau ngitung covariance, oke, kita mau ngitung covariance karena di situ kita mau ngitung scatter, oke. Nah, maka kita kalikan dengan transposnya kan. Jadi kita kalikan dengan transposnya, dapatlah ini matriks. Nah, matriks ini ada matriks S itu tadi makanya saya sebut matriks covariance karena ukurannya segi 4. Gitu. Jadi matriks covariance ini kalau Anda lihat itu adalah M kali M. M itu tadi apa? Fitur. Berarti dari sini saya bisa mendapatkan matriks covarian dari fitur. Paham sampai situ? Jadi kalau Anda punya 5 fitur, berarti Anda punya matriks scatter itu adalah M kali M, 5 kali 5. Nah, itu jadi ini matriks scatternya. Oke, nah kemudian setiap kelas itu kan dihitung tuh jaraknya terhadap total M, total min. Oke, maka Anda akan punya scatter between 1, scatter between 2, scatter between 3. Nah, total dari ketiganya kita sebut sebagai scatter between. Ingat tadi, jadi dijumlahin semua, nah itu artinya yang kita sebut dengan scatter between. Nah, di dalam objektifnya, ini yang harus kita buat nilainya itu sejauh mungkin, sebesar mungkin, gitu. Oke, dari D ke E. Baik, sampai situ stop ya, ngerti ya. Nah, yang berikutnya, tahapan berikutnya itu adalah, oke, ini sama ya, jadi centering itu kalau kita ngukur itu kan sebaiknya kita tarik nilainya itu ke 0, ke rataannya gitu ya. Jadi ini hanya mengurangi nilai setiap data terhadap rataannya. Jadi kita melakukan centering. Nah, di sini X setiap datanya di sini dikurangi dengan rataan kelasnya. Untuk apa? Scatter within. Scatter within kan tadi apa? Jarak. Scatter within itu kita punya rataan setiap kelas, kemudian setiap data itu kita hitung jaraknya terhadap rataan kelas tersebut. Nah, ini. Jadi ini untuk ngitung scatter within. Jadi dihitung jarak antara X, vektor X dengan vektor rataan dari setiap kelas. Maka dapatlah seperti ini. Maka Anda akan dapat matriks sebesar N kali M, kan tetap kan? Nah, dari situ Anda ngitung scatter within. Oke, jadi Anda ngitung scatter within. Nah, sama seperti scatter between, karena ada 3 kelas, maka Anda akan punya 3 scatter within. Prosesnya juga sama ngitungnya. Jadi nanti ujung-ujungnya Anda dapat nilai covariance dari matriks scatter within. Jadi ini kalau ini representasi dari setiap kelasnya ya. Ini untuk yang SB1 yang biru, nanti ada juga yang merah dan seterusnya. Jadi Anda akan punya scatter between dan scatter within. Nah, di dalam objektifnya SB ini harus dibuat sebesar mungkin dan ini harus dibuat sekecil mungkin. Jadi tadi SB sama SW-nya udah stop ya, Anda bisa ngitung ya. Harus bisa ngitung, itu gampang. Jadi udah bisa ngitungnya. Nah, sekarang bagaimana memaksimumkan nilai W? Nah, ini kan fungsi optimisasi nih di sini. Bagaimana kita memaksimumkan nilai W? Gitu kan, supaya separated, supaya ininya lebih jauh dan ininya lebih kecil. Nah, yang tadi itu kita bisa gunakan konsep eigenvalue gitu kan, generalized eigenvalue problem. Artinya kita bisa mencari nilai lambda atau eigenvalue untuk setiap fitur. Oke.
Jadi kita nanti akan punya eigenvalue. Setelah kita dapetin eigenvalue, kita urutin seperti biasa dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita ambil beberapa yang penting sama seperti PCA kok. Kesininya sama seperti PCA. Yang beda itu objective function ini. Jadi gitu caranya orang bikin algoritma itu gitu. Nah, ini kerjaannya anak S3 kalau kayak gini tuh. Jadi kalau anak S3 itu kan dia bisa menemukan di bagian mana saya bisa misalkan memodifikasi sebuah algoritma. Kalau anak S1 mah nggak perlu sedetail ini. Anak S1 yang penting bisa pakai LDA aja. Nah, masa iya anak S3 cuma bisa pakai program LDA doang? Nggak lucu gitu. Nah, makanya kalau untuk S3 itu harus sampai sini gitu. Jadi, oh ternyata objective function LDA itu begini fungsinya gitu. Ternyata itu yang kita hitung itu adalah eigenvalue. Setelah dapat eigenvalue, kita ngedapetin eigenvektor. Nah, si eigenvektor itu nanti yang akan kita gunakan untuk memproyeksikan data kita terhadap sumbu yang baru tadi. Nah, si eigenvektor itulah yang nanti yang kita sebut sebagai vektor W. Dan dia pasti vektor, nanti terserah nih Anda mau pakai berapa nih eigenvektornya gitu. Eigenvektor pasti sebanyak fitur kan. Nah, tapi Anda kayak prinsipal komponen lah, sebanyak fitur yang ada. Tapi kan kita misalkan mau proyeksiin di 2 dimensi aja atau mau pakai di 1 juga boleh gitu. Jadi ini adalah sebuah aksis yang baru gitu. Oke, nah tinggal ke belakangnya sama gitu. Kalau ada data baru, maka kita melakukan transformasi gitu kan. Ini kita transformasi lagi. Jadi ini tadi matriks yang aslinya, kemudian tadi ini adalah vektor yang baru. Vektor itu tadi nilai W-nya. Nah, tinggal makanya formulanya tinggal W dikalikan X kan. Gx sama dengan W dikali X. W-nya itu ini. G-nya X-nya itu ini. Maka dapatlah nanti hasil proyeksinya. Gitu. Nah, ini yang nanti nilai Y ini yang nantinya akan digunakan untuk membuat keputusan. Apakah dia masuk ke kelas 1, 2, ataupun 3. Udah, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Mestinya harus udah clear banget. Tinggal satu lagi. Tadi alur ceritanya pertama W itu apa, kemudian cara ngitung W-nya tuh gimana. Nah, sampai situ sekarang. Nah, tinggal ini kan cara ngitung W-nya itu ternyata pakai nilai eigenvalue. Udah selesai objektifnya apa, nilai ngitungnya tuh gimana, udah mestinya ini udah logiknya udah harus jalan gitu. Artinya komputernya untuk membuat programnya harusnya udah bisa gitu. Sampai sini karena konsepnya itu udah selesai. Silakan, ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Bu Hidayat, Bu, izin tanya. Silakan, Pak. Untuk yang total min tadi, Bu, itu apakah berarti total dari min data 1, 2, 3 atau min dari keseluruhan? Total tadi, Pak. Berarti dijumlahkan berarti, Bu, ya? Ya, betul. Jadi yang ini tadi untuk yang mana sih? Ini, Pak. Hitung yang ini ya, hitung M ini. Iya. Berarti dijumlahkan Bu ya, bukan mencari rata-rata dari min tadi bukan ya? Enggak dijumlahin. Jadi dihitung jumlahnya aja M itu, total min. Oke, ada lagi? Konfirmasi Bu. Ya. Untuk total min itu tadi berarti kalau kelasnya cuma 2 nggak pakai total min Bu ya? Kok nggak pakai? Kan berarti ada total min itu sebetulnya untuk mencari titik pusatnya. Ada dong. Kalau 2 ada, kalau 1 nggak ada baru. Bukan berarti min 2 dikurangi min 1 gitu. Min 2 dikurangi min yang kelompok 2 dikurangi min kelompok 1 yang scatter itu. Jarak enggak. Jadi ngitung scatter between. Mana sih tadi? Ngitung scatter between itu bukan terhadap min tadi, Pak. Bukan antar min, tapi terhadap M, terhadap total min ini. Ada M. Jadi dari sini ke sini, dari ini ke sini, karena scatter yang mau kita lihat. Jadi kita harus cari titik pusatnya dulu mana, seberapa spread gitu, seberapa mencar dia gitu. Oh iya, Bu. Saya lihat di ilustrasi yang dua data itu, saya kira yang ada garis itu, Bu. Saya kira dari total dari min yang bukan ini, Bu.
Nah ini nih. Nah ini juga bisa. Artinya kirain dari yang X yang Oh. gitu. Ya, Ternyata ya, ngambil dari tengah, Bu ya. ya, betul. Jadi kalau ya, tapi intinya seperti itu. Ini kan ini ada mungkin nggak kelihatan ini ya. Nah ini ada titik tengah di sini kan ya, ada Oh titik iya tengah. iya iya, baru kelihatan. Ya, betul. Jadi kita menghitung jarak terhadap itu gitu. Oke, ada lagi? Oke ya. Nah, biasanya kalau udah paham kayak gini tuh nggak perlu diapalin, udah enak gitu loh. Jadi itu yang itu namanya kalau kita melakukan research itu artinya research kualitatif. Itu namanya intuisinya. Itu yang disebut dengan computational thinking. Computational thinking kita nggak bicara formula ya. Belum bicara detail formula yang abstraksinya gitu. Tapi kita mikirin dulu pattern recognition-nya itu kayak apa gitu. Nah, makanya kalau orang udah belajar pattern recognition itu udah terbiasa membuat pola gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan algoritma polanya gitu. Nah, kemudian kalau ininya udah kan ibaratnya kalau orang mau bikin algoritma gitu ya, saya hitung rataan ke sini gitu loh ya. Mikirnya itu di high levelnya gitu. Nggak mikir sampai ke detail matematiknya dulu gitu. Nah, kalau itu udah oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kalau ini setelah tambahan aja, sebetulnya intinya sama aja, nggak usah dibingungin. Ini ada 2 kelas, hijau sama biru, kemudian kita ngitung rataannya. Sini ada mu1, ada mu2, sebetulnya enak yang tadi sih. Nah, setelah ngitung mu1 dan mu2, kemudian kita punya mu center lah. Ada 3 ya, ada 3 kelas. Ada mu3 di sini. Hitung rataan dari masing-masing kelas, mu1, mu2, mu3. Kemudian saya punya total mean-nya, ada di pusatnya di atas. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan scatter-nya. Seberapa scatter data kita. Maka kita harus punya acuannya, yaitu mu. Mu ini yang tadi disebut dihitungnya secara total. Kemudian kita hitung jarak antara mu rataan setiap kelas terhadap mu itu untuk mendapatkan scatter between. Jadi scatter between ini SB1, SB2, SB3 didapat kan, udah ngedapetin dari situnya. Nah, sekarang tinggal kita ngitung scatter within. Scatter within itu adalah ngitung jarak antara data terhadap rataan dari setiap kelas. Oke, nah setelah dihitung jaraknya seperti apa, kita bisa ngedapetin scatter within 1, scatter within 2, scatter within 3 masing-masing. Kemudian dari situ baru kita mencari nilai ini nih. Nilai V1 gitu kan, nilai eigenvector 1, nilai eigenvector 2, yang mana nih? Untuk memproyeksikan data. Oke, misalkan saya dapetin eigenvector 1 ini, dapat. Nah, kita tinggal plotting aja ke bawah, tinggal kita proyeksikan ke bawah. Oh iya, ternyata well separated. Kalau kita pakai yang second eigenvector, nah ini udah masih campur aduk nih antara kelas biru dan kelas hijau. Hanya kelas merah yang separated. Nah, itu yang kita sebut dengan LDA gitu ya. Jadi memaksimumkan scatter between dan meminimumkan scatter within. Jadi ini lihat M1, M2-nya kan lebih lebar kan dibandingkan yang ini. Lihat kursor saya, dibandingkan M1 di sini. Berarti ininya sudah betul, ini sudah maksimum dan ini sudah minimum. Ini kebalikannya. Yang within-nya yang maksimum, yang between-nya yang minimum. Berarti kecampur tuh datanya. Itu. Oke. Nah, ke belakangnya Anda tinggal baca aja dah. Gitu. Ini tinggal ngikutin aja. Insya Allah notasinya udah sama. Jadi tinggal dibaca aja notasinya seperti apa. Ini adalah perhitungan-perhitungannya aja, insya Allah sama sampai dengan dia mendapatkan objective function yang tadi gitu. Jadi supaya nggak bosen, karena saya paling nggak suka baca gini. Tinggal diikutin aja. Saya udah cek nyambung dengan yang ilustrasi tadi gitu. Oke ya, nah nanti kalau Anda, palingan juga yang perlu Anda buka buku lagi, itu adalah penjelasan ini. Kenapa ya objective function-nya yang ini, itu bisa kita jabarkan, bisa kita selesaikan dengan menggunakan eigenvalue decomposition. Itu, nah itu jawaban teorinya itu ada di, ada di ini tadi, generalized Rayleigh, atau tadi pakai yang generalized
eigen value problem. Itu sama aja lah. Nah, itu aja silakan dibuka lagi. Jadi loncat dari, saya pikir yang nanti perlu Anda eksplorasi, loncat dari objective function ke sini. Nah, itu sebetulnya hanya fungsi optimasi aja. Kalau algoritme LDA-nya udah selesai tadi sampai sini. Jadi untuk ngedapetin W-nya, nah caranya adalah dengan menggunakan konsep ini gitu. Ujung-ujungnya nanti ngitung eigen value-nya. Selesai deh sampai situ. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jadi mungkin saya sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi saya coba tunjukkan codingannya. Mana ya? Oke, nah ini Python ya, mazhab saya mazhab Python. Jadi ini adalah data iris. Ini data iris seperti biasa. Jadi kita akan mengelompokkan data iris menggunakan LDA, gitu. Kemudian dari situ caranya seperti tadi menemukan fungsi diskriminan dan seterusnya, gitu ya. Jadi seperti biasa ini masih inian aja. Nah di sini kita menggambarkan histogramnya dulu. Nah kalau Anda lihat ini kalau setiap kali kita melakukan analisis data ini lakukan ya. Jadi ini adalah tahapan deskriptif analitik. Ini penting karena kita supaya tahu karakteristik data kita tuh seperti apa. Nah ini salah satu histogram. Jadi contohnya misalkan di kelas iris itu ada kelas Sentosa, Vergicolor, sama Virginica. Nah saya coba memplotting histogram untuk masing-masing fitur. Gitu, untuk masing-masing fitur. Jadi saya plotkan. Jadi di situ ada 4 fitur, sepal length, sepal width, petal length, petal width gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat itu karakteristiknya nggak sama nih. Jadi kalau ini adalah kelas, nah si sepal width itu udah nggak bisa ngebedain kan ya, karena numpuk-numpuk gitu kan. Kemudian yang si sepal length ini masih better lah dibanding sepal width gitu, masih bisa terpisah. Tapi di sini masih numpuk juga. Nah, yang agak lumayan itu ada di petal length dan petal width. Jadi di petal length dan petal width ini dia udah terpisah gitu kan. Ini yang kelas Sentosa, ini yang kelas Versicolor, ini yang kelas Virginica. Udah mulai terpisah, tapi ada satu kelas nih yang masih belum. Itu apa kelas? Sebentar, lupa lagi saya. Kelasnya ada 3 kan? Iris, Virginica, sama bentar. Warna blue, grand red, blue, red, upper. Wait. Itu ada tadi. Ada histogram. Oops. Oh ya. Oke, diabaikan dulu. Jadi ini adalah kelasnya. Nah, kalau Anda lihat dari sepal length sampai sepal width ini agak bagus ya, bisa memisahkan kelasnya gitu. Yang paling bagus ini petal width gitu. Nah ini artinya apa dari sini? Tapi masih ada kalau misalkan kita punya gambaran seperti ini sama tuh konsepnya seperti tadi nilai W. Oh ternyata dengan menggunakan fitur petal width aja udah bisa terpisah gitu kan logikanya kalau kita nggak mau pusing gitu kan, nggak mau pusing pakai classifier setelah kita plot. Wah ini juga udah bisa ngebedain kok gitu. Tapi misalkan di sini masih nyampur gitu kan, nah itu yang harus kita selesaikan problemnya. Tapi kalau sudah well separated salah satu fiturnya sebetulnya udah selesai. Cuman kan jarang nemu kasus seperti ini gitu. Pasti datanya tuh masih kecampur. Nah itu, ini artinya sama dengan ilustrasi tadi. Si petal width ini kan tadi vektor ya, sama yang seperti W tadi itu kan. Nah kemudian kita ngitung scatter within-nya kan. Jadi yang pertama kita ngitung rataan vektor dari setiap kelas karena ada 3 kelas dan ada 4 fitur.
maka kita punya 3 vektor rataan. Nah ini dengan panjang sebanyak 4 fitur. Jadi ada vektor 1, vektor 2, dan ini rataan vektor 3. Kemudian kita ngitung dari scatter within-nya. Within itu adalah jarak antara within. Within itu ragam, varian kelas. Berarti baris datanya terhadap rataan dari kelasnya. Gitu kan. Ini looping sebanyak rataan kelasnya. Dapat. Kemudian dari situ kita ngitung scatter between. Nah, between itu dari total tadi kita hitung dulu total rataannya, kemudian baru kita overall rataannya ini kita hitung dulu, kemudian baru kita hitung rataan dari setiap vektor terhadap rataannya itu dikalikan kan tadi kan. Ini yang ngitung covariance. Jadi nanti ada covariance scatter between dan scatter within. Dapat ini matriks covariance scatter between. Kemudian tadi scatter within, udah dapat SB sama SB-nya. Nah, dari situ baru kita ngitung gimana caranya ngedapetin si eigenvalue. Nah, gitu. Jadi ini saya pakai library dari scikit-learn aja gitu kan untuk ngedapetin si eigenvalue gitu. Jadi ini ada scatter between sama scatter within. Kalau dari formulanya kan tadi kita inverse ya. Ya, ini persis masukin formulanya seperti itu. Kemudian kita cari eigenvalue-nya. Udah dapatlah eigenvalue-nya dan kemudian kita dapat eigenvektornya. Kemudian kita urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil gitu ya. Kita urutkan setelah dapat eigenvalue-nya, kemudian kita ambil yang paling besar eigenvalue-nya. Kemudian kita bikin eigenvektornya. Nah, di sini kita punya ada 4 eigenvektor karena ada 4 fitur kan, otomatis ada 4 eigenvektor. Maka yang mau dipakai yang mana? Nah, tinggal mau pakai eigenvektor yang 1 misalkan. Nah, tinggal yang itu nanti kita proyeksikan. Nah, ini setelah kita transformasi, jadilah seperti ini gitu kan. Jadi di sini kita pakai tadi yang eigenvektor yang pertama LD1. Nah, ternyata pakai LD1 kita lihat di sini sudah terpisah kan, sudah lebih bagus kan. Nah, di sini ada kelas yang Virginica udah bagus lah ya. Tapi kalau LD2 kacau kan. Nah, ini kalau kita mapping ke LD2. Jadi kita menggunakan LD1 sebagai aksis baru atau sebagai vektor W yang baru untuk kita bisa mengelompokkan data. Udah selesai sampai situ. Gitu. Nah, kalau yang bawah ini cara cepetnya. Nah, maksud saya yang tadi itu ini mah anak S1. Kalau misalkan kita mau ini kalau ini tadi pakai formula yang tadi saya jelaskan ya. Kalau yang bawah ini kita pakai scikit-learn. Jadi di dalam scikit-learn itu kadang ada library namanya linear discriminant analysis. Sebenarnya tinggal manggil aja scikit-learn, discriminant analysis, import. Nah, tapi saya tuh nggak mau S3 tuh cuman pakai library doang, kemudian nampilin hore jadi selesai. Nggak gitu. Sebetulnya dari S2 itu yang bagian atasnya tadi gimana cara algoritmanya bekerja gitu. Jadi di praktikum itu bukannya harusnya untuk S3 bukannya lagi belajar gimana nulis Python, gimana cara pakai library. Kalau pakai library cuma segini, nih codingannya udah untuk ngitung LDA tinggal pakai fungsinya aja. Tapi bukan itu substansinya gitu kalau di S3. Substansinya adalah memahami logik dari algoritmanya.